Menyerahlah Malampir. Nyawamu ada di tanganku. Jangan ikut campur. Kau harus dibinasakan. Sebab kau telah menyamar sebagai aku, sehingga Farida jatuh ke tanganmu. Kau yang harus binasa. Karena kau penghalang utama aku mengambil Farida. Melanjutkan alur cerita film Misteri Gunung Merapi. Dalam episode ini kita langsung saja menuju Farida, yang pada saat ini berada di Istana Mak Lampir kembali. Karena pada waktu merebut Farida dari tangan anak buah Wak Bayong, Mak Lampir berubah wujud jadi Sembara, kekasih dari Farida. Dan Mardian pun telah diubah wujudnya oleh Mak Lampir menjadi Basir. Bila kalian penasaran silahkan tonton episode sebelumnya. Dan kini Farida telah di Istana Mak Lampir. Kini Farida pun tidak habis pikir. Mengapa Sembara jadi sekejam itu? Tetapi sebetulnya bukan Sembara sebenarnya, melainkan Mak Lampir dan Mardian yang mengecoh Farida. Sembara! Buka pintunya! Sembara! Ya, Farida pun betul-betul tidak habis pikir. Mengapa Sembara dipanggil dan teriak-teriak sampai tidak mendengarnya. Namun dalam pikiran Farida ada satu kejanggalan. Karena di tempat itu mengandung aura mistis yang bikin merinding bulu kuduk. Farida pun mencoba menelusuri lorong-lorong rumah yang sangat megah. Namun di balik kemegahan rumah tersebut suasana itu sangat menyeramkan. Di sisi lain, kini Mardian pun ingin mengantarkan makanan kepada Farida. Karena mereka ingat Farida sudah 2 hari tidak dikasih makan. Mardian pun memohon kepada Mak Lampir untuk merubah wujud menjadi Basir, agar supaya Farida tidak takut kepadanya. Malampir, saya dirubah lagi jadi Basir, supaya bisa mengantarkan makanan dan minuman ini pada Farida. Letakkan kembali di tempatnya. Dari kemarin Farida belum makan. Letakkan. Aku ingin dia mati. Dia istri saya, Mak. Bukan. Dia tidak pantas jadi istrimu. Ingat, Mardian. Kau bukan manusia biasa. Wujudmu manusia. Tapi kau termasuk golongan setan. Mak. Kau sudah membuat perjanjian akan berbakti dan setia padaku. Ingat itu. Selanjutnya, Mardian yang akan mengantarkan makanan kepada Farida pun akhirnya gagal maning. Karena Mak Lampir mencegahnya. Bukan hanya sekedar mencegah, tapi Mak Lampir menginginkan Farida mati kelaparan. Bukan main kekejaman Mak Lampir, bahkan sekejam istri yang kawin lagi dengan orang lain. Mari kita lanjutkan. Kini Farida pun setelah menelusuri lorong-lorong istana menemukan jasad Nyai Kembang, yang disimpan di sebuah kamar rahasia, yang telah dibunuh oleh Mak Lampir pada waktu jadi penghuni rumah tua milik orang Belanda, Tuan Adolf Peter, beberapa waktu lalu. Pasti Nyai Kembang, seperti yang diceritakan oleh Wak Bayong. Dan itu pasti Adolf Peter. Berarti aku berada di istana Mak Lampir. Ya, Farida pun baru sadar bahwa ia sedang berada di istana Mak Lampir. Sabab telah ditemukan jasad Nyai Kembang dan jasad Tuan Adolf Peter, yang dibunuh oleh Mak Lampir sewaktu baru menikah pada malam pertama itu. Dan betul sekali apa yang telah diceritakan oleh Wak Bayong pada saat Farida berada di istana atas angin. Dan sampai saat ini Wak Bayong pun kangen dengan Nyai Kembang. Nama aslinya adalah Darasuta. Mereka pun pernah jadi muridnya. Kini Farida pun ingin membawa kabur jasad Nyai Kembang untuk diberikan Wak Bayong yang sedang menginginkan jasadnya Darasuta atau Nyai Kembang. Suara air mengalir. Apa mungkin di sini ada sungai? Kalau ada sungai, pasti ada jalan keluarnya. Namun Farida pun keder untuk mencari jalan keluarnya. Tapi meskipun begitu, Farida telah menemukan jalan tembus meskipun keadaan jalan ekstrim. Namun sayangnya, baru saja keluar dari gua keadaan Farida di dalam kamarnya sudah terhendus oleh Mardian.
bahwa Parida sudah tidak ada di dalam kamar, sehingga Mardian pun melaporkan kepada Mak Lampir bahwa Parida telah meloloskan diri dan membawa jasad Nyai Kembang, atau jasadnya Darasuta. Pada awal mulanya, Mak Lampir tidak percaya apa yang dikatakan Mardian, tapi setelah Mak Lampir melihat dari baskom saktinya memang betul bahwa Parida tidak ada di dalam kamar, sehingga Mak Lampir pun berusaha untuk menangkap Parida kembali. Kosong. Kurang ajar. Hah? Dia kabur. Farida masuk ke kamarnya Kembang. Mau apa dia di sana? Dia tersesat masuk ke pintu rahasia, Mak. Diam. Dia bawa lari Nyai Kembang. Lalu kemudian, Mak Lampir bersama Mardian pun mencari jejak-jejak Parida, karena menurut mereka Parida belum jauh dari tempat itu. Pasti dia belum jauh. Kejar. Sepertinya menuju hutan, Mak. Tapi untuk apa dia membawa Nyai Kembang? Jangan-jangan disuruh Wak Bayau. Wak Bayau? Dari dulu dia ingin merebut Nyai Kembang. Ayo kita kejar. Kita tahan dulu, supaya tidak kemana-mana. Cari bekas telapak kakinya. Ya, Mak Lampir pun menyuruh Mardian untuk mencari bekas telapak kakinya, agar tidak bisa kemana-mana, karena akan dibacakan ilmu ajian Cebol Minger, dan ilmu Pe Bumbung Pe. Dan setelah menemukan bekas telapak kaki Parida, Mak Lampir pun mulai membaca mantranya. Kejar Farida. Ikuti telapak kakinya. Tangkap. Jangan lepaskan sebelum aku datang. Dan pada akhirnya, Mak Lampir pun berhasil menangkap Parida kembali. Tapi tidak semudah itu, karena pada saat itu Parida memanggil Wak Bayong dari Istana Atas Angin untuk menolongnya. Selanjutnya, terjadilah pertarungan sengit antara Mak Lampir dan Wak Bayong, putri peri Atas Angin. Pertarungan Mak Lampir dengan Wak Bayong pun berlangsung sama-sama tangguh. Dan kini Panglima Kumbang pun memberitahukan kepada Sembara bahwa Mak Lampir sedang bertarung dengan Wak Bayong, yang sedang berusaha menyelamatkan Parida. Panglima Kumbang, ada apa? Mak Lampir bertarung dengan Wak Bayong yang berusaha menyelamatkan Parida. Peganglah tanganku, aku antar pangeran ke sana. Inikah tempatnya? Jalanlah ke sana. Nanti pangeran akan bertemu dengan Wak Bayau dan Mak Lampir yang sedang bertarung. Selamat tinggal. Di saat Mak Lampir dan Wak Bayong mengeluarkan jurus pamungkasnya,
Tiba-tiba Sembara datang untuk menyelamatkan Wak Bayong. Hingga pada akhirnya pertarungan pun disambung oleh Sembara. Menyerahlah Malampir. Nyawamu ada di tanganku. Jangan ikut campur. Kau harus dibinasakan. Sebab kau telah menyamar sebagai aku, sehingga Farida jatuh ke tanganmu. Kau yang harus binasa. Karena kau penghalang utama aku mengambil Farida. Ya, jurus-jurus mematikan mak lampir pun dilontarkan kepada Sembara. Namun Sembara pun mampu untuk menghindari jurus-jurus yang mematikan tersebut. Begitu pula cambuk sakti Sembara yang sudah ditemukan. Kali ini tiba saatnya untuk memakan mak lampir. Namun meskipun begitu, mak lampir tidak bisa mati. Karena menguasai ajian rawe-rawe rontek. Di sisi lain, kini Wak Bayong pun merasa berterima kasih kepada Farida. Karena telah mengambilkan jasad Nyai Kembang. Murid Wak Bayong dari Istana Mak Lampir. Nyai Kembang nama aslinya adalah Darasuta, sewaktu masih jadi murid Wak Bayong. Wah, bagaimana caranya kalau saya ingin bertemu dengan Uwak? Baca bismillah 7 kali tanpa nafas. Lalu hentakkan bumi yang kau pijak dengan kaki kanan 7 kali. Insya Allah, aku akan datang. Terima kasih, Wak Bayo. Sembara, mana Basir? Ada. Ayo kita ke sana. Yuk. Ya, kini Mardian yang telah menyaksikan sendiri bahwa kepala mak lampir sudah putus. Namun tiba-tiba menyatu lagi dengan sendirinya. Mardian pun merasa kagum kepada kehebatannya mak lampir. Tadi saya lihat kepala Malampir putus. Kau sekarang sudah pulih. Ya, memang luar biasa ilmu rawe-rawe rontek milik mak lampir. Sekalipun kepala mak lampir yang sudah putus disaksikan oleh Mardian ternyata sudah bersatu kembali. Bahkan ilmu mak lampir pun telah dicoba kepada Mardian terbukti. Masih Jos Gandos dan Top Markotop. Kekuatanku tidak berubah. Sekarang aku harus mencari akal untuk menghilangkan kekuatan Cemeti itu. Aku harus tahu kelemahannya. Kalau tidak, selamanya aku tidak akan bisa merebut Farida dari tangan Sembara. Ternyata, rupanya mak lampir masih tetap penasaran dengan cambuk wasiat Sembara. Meskipun kepala putus, namun masih tetap saja dendam Kusumat dengan pusaka cambuk sakti yang pernah memutuskan kepalanya. Namun kiranya sampai di sini dulu cerita film Misteri Gunung Merapi untuk episode 56 ini. Mari kita saksikan cerita kelanjutannya di episode yang akan datang. Terima kasih.